Kisah pemilik dua kebun dalam surat Al-Kahfi. Kisah pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi ayat 32-44 adalah salah satu kisah yang sangat bermakna dan penuh pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini disampaikan oleh Allah sebagai peringatan tentang kesombongan, ujian harta, serta pentingnya bersyukur dan mengakui bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah dan tidak kekal. Mari kita simak kisahnya. Pada suatu masa, hiduplah dua orang sahabat. Yang satu kaya raya, pemilik dua kebun anggur yang luas. Kebunnya begitu indah, dikelilingi pohon kurma yang kokoh. Di antara keduanya mengalir sungai yang memancarkan kesuburan. Setiap musim, kebun itu tak pernah gagal berbuah. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang lelaki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon kurma dan di antara keduanya kami buatkan ladang. Quran Surat Al-Kahfi ayat 32. Segala hasil bumi tumbuh subur di sana, memenuhi lumbung-lumbungnya, menambah hartanya, menjadikannya makin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, sahabatnya yang lain hidup lebih sederhana. Tidak punya kebun, tidak punya kekayaan, tapi hatinya dipenuhi iman kepada Allah. Dia melihat sahabatnya yang kaya itu dengan rasa syukur tanpa iri. Tetapi, sang pemilik kebun mulai tenggelam dalam kesombongan. Suatu hari, dia berjalan di antara barisan pohon-pohonnya, memandangi buah-buahan ranum yang menggantung. Menghirup udara segar dari ladang yang membentang, dia berkata dengan bangga kepada sahabatnya, "Hartaku lebih banyak darimu, dan aku lebih kuat pengaruhnya dibanding kamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 34. Bahkan, di dalam hatinya, dia mulai ragu akan hari pembalasan. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan pernah binasa, dan aku tidak yakin hari kiamat akan datang, tapi kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik daripada ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-36. Mendengar ucapan itu, sahabatnya yang beriman menasihati dengan lembut, "Apakah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air, lalu Dia menjadikanmu seorang laki-laki? Mengapa ketika kamu masuk ke kebunmu, kamu tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah? Semua ini terjadi karena kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 37-39. Sang kaya tertawa kecil, menganggap kata-kata sahabatnya itu angin lalu. Dia tetap merasa yakin bahwa hartanya akan kekal. Dan kalaupun ada kehidupan akhirat, dia merasa dirinya pasti akan tetap beruntung. Namun, takdir Allah pun datang. Suatu malam, musibah menimpa. Kebunnya hancur luluh, pohon-pohon roboh, buah-buahan membusuk, ladang mengering. Ketika sang pemilik kebun melihat kehancuran itu, dia menangis di hadapan kebun yang dulu dibanggakan, sekarang tak lebih dari puing-puing kenangan. Sayangnya, penyesalan itu datang terlambat. Di saat itu, dia baru menyadari bahwa tidak ada pelindung sejati selain Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran, tidak juga hartanya, tidak kekuatannya, tidak kebun-kebun indah yang dulu ia agungkan. Maka kebunnya dibinasakan, lalu jadilah pohon-pohonnya roboh ke tanah, dan dia membolak-balikan kedua tangannya atas apa yang telah dia belanjakan untuk kebunnya itu, sementara kebun itu sudah rusak parah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Di sana, hanya Allah yang menjadi pelindung yang benar. Dia sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik tempat kembali. Quran Surat Al-Kahfi ayat 44.